Happy banget ya Om kita hari ini Happy bisa kan? ketemu lagi sama mereka yang Sama nonton teman-teman yang ada YouTube di hari rumah ini. ya, kayak Iya Om. ini, ya. Kita sapa dulu. Gimana? Oke, boleh Kak Erni kita sapa Kita teman-teman sapa kita. Tania, Tania. Audi, Iya. Glenn. Glenn. Siapa lagi Om? Oh, saya juga mau nyapa Jefferson. Oke. Ya, hai Jefferson. Terus ada itu Om, terus siapa ya? Alvaro Om. Alvaro. Ada Leticia, ada Owen. Leticia, Owen. Semuanya Om kita sapa. Ada Lili. Oh, ada Lili. Lili juga, Lydia. Lydia, Nah, halo. banyak semua. Kak Erni saya mau sapa satu Ya, siapa? anak keponakannya Om Andres itu yang kecil, lucu, manis. Siapa? Halo Joan. Halo. Happy banget ya Om Iya kita. dong, senang kita beribadah Kak Erni ya. Kita udah gak sabar kita mau mulai. Oke. Tapi sebelumnya Om tetap ya Om. Sekarang ada 5M Apa? Om. 5M Kak Erni, apa itu Kak Erni? Cuci tangan. Oke. Pakai masker Pakai Om. masker. Terus menjaga jarak. Oh, Terus kurangi kerumunan Om. kurangi kerumunan ya. Ya, Ah, ah. kalau bisa sih jangan kemana-mana dulu Om. Jangan kemana-mana Jangan dulu ya kemana-mana kakak-kakak ya. Hindari kerumunan. Yes. Oke. Dan tetap bersuka cita walaupun kita online. Online, Om. ya. Harus tetap semangat. Semangat. Sudah siap memuji Tuhan? Yes. Yuk semuanya kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami bersuka cita dan kami siap untuk Amin, memuji nama Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kami mau melompat, kami mau meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan sama-sama. Yes. Huh. Kita mau sama-sama bergoyang ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus,
Memuji Tuhan, amin. Ayo, kita mau goyangkan badan kita sama-sama ya. Ayo semuanya bangkit berdiri ya. Ikuti Om Andrea dan Kak Eri. Bila roh Allah ada di dalamku, kan menari seperti dak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, kan menari. Katakan, bila roh Allah ada, roh Allah ada di dalamku, kan menari seperti dak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, kan menari seperti dak menari. Katakan, Bukan menari, bukan menari, tak putar ya. menari, Seperti dak menari. bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti Tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, kan menari seperti dak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, kan menari seperti dak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, kan menari seperti dak menari. bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti Bukan menari, bukan menari, bukan menari, menari, seperti dak menari. haleluya, bukan menari, seperti menari. Coba ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan Menari, bukan menari, bukan menari, lebih semangat lagi. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Sekali lagi ya. Bukan menari, bukan menari seperti dak menari. bukan menari, bukan menari, Bukan menari seperti tidak menari, Bukan menari seperti dak menari. Bukan menari seperti dak menari. Haleluya. Selamat datang anak-anak. Wow, kalian sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Dan Teda senang sekali. Tadi habis menari-menari gitu kan. Nah, hari ini Teda mau menyambut kalian, baik yang pertama ataupun yang setia mengikuti ibadah anak Elohim online ini. Teda sangat senang setiap kali dikirim foto-foto kalian, melihat kalian dengan setia mengikuti ibadah. Tuhan lebih senang lagi sama kalian. Nah, siapa yang punya masker istimewanya Elohim, kapan-kapan dipakai buat foto sama itu ya, sama waktu kalian ikut ibadah, oke? Nah, sekarang setiap hari yang tidak pernah bosan diingatkan adalah 5M sekarang plus hidup yang sehat gitu ya. Dan hidup sehat itu salah satunya sayang love Bible, karena Alkitab merupakan kekuatan yang luar biasa. Yuk sekarang keluarkan your Bible dalam hitungan ketiga dengan semangat ya, dengan semangat. 1, 2, 3.
ayat yang ke-24. Teda bacain. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Luar biasa sekali. Takut akan Tuhan, setia beribadah karena Dia sudah begitu baik terhadap kita. Amin. Dan sekarang kita akan memberi. Halo anak-anak Sunday Gang. Wow, luar biasa, kalian adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah oke, saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Namun sebelumnya kita baca Alkitab dulu ya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Nah, ingat nggak? Kayak ini pernah bahas kisah ini loh, tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang kayak dibahas waktu itu adalah di saat kita memberi dengan hati yang bersyukur, maka terjadi yang namanya mujizat. Tuhan akan melakukan mujizat dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang kedua nih, yang Candy mau sampaikan adalah di saat kita memberi dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan melipat gandakan berkatnya di dalam setiap kehidupan kita. Siapa yang mau diberkati lebih lagi? Ayo angkat tangannya. Wow, Tuhan Yesus baik loh. Nah, Tuhan Yesus nggak mau berhutang sama kita, tapi Tuhan akan melipat gandakan berkatnya kepada kita, yaitu kepada orang yang tahu memberi dengan hati yang bersyukur. Nah, di ayat ini dikatakan, di kisah ini dikatakan bahwa ketika orang makan, semua orang sudah makan, sudah kenyang, ternyata masih ada lebihnya, 12 bakul. Wow, luar biasa banget. Itu adalah pelipat gandaan yang Tuhan berikan kepada mereka yang mau bersyukur. Tahu nggak siapa yang memberikan 5 ketela roti dan 2 ekor ikan ini? Tahu nggak? Ayo baca Alkitabnya. Firman Tuhan mengatakan anak kecil yang memberikan bekalnya. Dan Tuhan Yesus, dia berikan kepada Tuhan Yesus dengan hati yang bersyukur. Dia nggak bersungut-sungut, tapi dia berikan, oke Tuhan, aku kasih ini. Terjadi mujizat. Nah, saat ini juga kalian dipercaya, ketika kalian memberi dengan hati yang bersyukur, Tuhan akan melipat gandakan setiap pemberian kita pada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Oke, mari kita berdoa. Ya, sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami karena kami mau belajar memberi dengan hati yang bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, kalian dapat memberikan korban persembahan lewat OVO, lewat GoPay, lewat rekening BCA yang sudah tertera di layar ini ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Mari anak-anak, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kalian. Pada saat ini kita mau mendengar satu firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kau luar. Amin. Haleluya, haleluya. Jamah setiap hati kami Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman. Amin. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Amin. Ku buka hati
Jadikan kami anak-anak yang manis Tuhan. Yes. Saat ini mari anak-anak, mintalah kepada Tuhan. Mintalah kepada Roh Kudus. Saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kami. Amen. Berdoalah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Persiapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa memberkati kalian. Amen. Kasih Yesus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang panggil. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Tuhan Yesus, Yes. terima kasih buat hari ini Tuhan. Amen. Kami boleh menjadi anak-anak yang manis. Ya. Mari Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kasih Tuhan. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Amen. Urapi guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Yes. Dan kami percaya saat ini Tuhan mau berbicara kepada kami melalui firman. Ya, Dan Yesus. kami mau duduk diam mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo semua, selamat hari Minggu. Wah, kita berjumpa lagi ya minggu ini untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Boleh diangkat Alkitabnya, kita mau sama-sama duduk dengan manis dan kita mau dengar firman Tuhan. Oke, hari ini Om mau berbagi tentang seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Siapa yang pernah mendengar nama Samuel? Siapa? Boleh angkat tangannya. Atau jangan-jangan ada dari kalian yang namanya Samuel. Wah, siapa itu Samuel? Samuel di Alkitab dikisahkan adalah dia ini adalah seorang nabi, salah satu hakim yang terakhir di Alkitab. Wah, dia ini hidup di masa sebelum ada raja-raja di Israel. Dan Samuel ini adalah seseorang pemimpin di Israel yang hebat. Dia memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Filistin dan mengambil tabut Allah di sana. Dia adalah salah satu orang di Alkitab yang dipanggil Tuhan secara langsung loh. Wah, luar biasa ya Samuel ini.
Dan siapa yang tahu di sini tentang raja di Israel? Ada Raja Saul dan Raja Daud. Kedua raja ini dua-duanya diurapi oleh Samuel. Berarti Samuel ini luar biasa ya. Samuel ini dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dan dia ini bisa jadi tokoh yang besar. Kira-kira kenapa ya? Kok bisa Samuel ini dipakai sama Tuhan sebegitu luar biasa? Ada yang tahu nggak ya? Bagaimana sih kisahnya Samuel ini? Apakah Samuel itu mungkin semenjak kecil dia itu sudah pandai? Semenjak kecil mungkin dia itu hidupnya baik-baik, enak-enak, pandai misalnya seperti itu. Atau seperti apa? Nah, kita bisa belajar bersama di Alkitab mengenai masa kecilnya Samuel. Nah, kita buka bersama ya. Kalian nanti boleh dibuka setelah ibadah ini dalam 1 Samuel 2 ayat 1 Samuel 2 ayat yang ke-11 sampai dengan 1 Samuel 4 ayat 1a. Nah, di sana akan dikisahkan tentang bagaimana masa kecilnya Samuel. Kalau kita baca di Alkitab, masa kecilnya Samuel sama seperti kita loh. Samuel pada waktu kecil, dia itu sudah setia di bait Allah. Dia itu sudah setia mengikuti Tuhan, beribadah di sana. Jadi dia itu selalu tinggal di sana jadi pelayan Tuhan. Pada waktu itu Samuel ada di bawah pengawasan namanya Imam Eli. Siapa? Imam Eli. Jangan sampai salah ya, Imam Eli. Jadi Samuel itu selalu setia, dia tuh selalu dengar-dengaran sama perintahnya Imam Eli. Dia mau diminta tolong Samuel bantu mempersiapkan korban persembahan. Dia akan dengan bersegera untuk mempersiapkan. Kemudian dibilang tolong dibantu membersihkan barang-barang. Dia akan membersihkan barang-barang. Samuel ini sangat setia. Dia ikut segala macam kegiatan yang ada di tempat ibadah saat itu. Padahal dia masih kecil, sama seperti kalian. Wah, dia ini setia. Tapi, tahu nggak? Di sekitar Samuel ada juga loh anak-anak yang nakal, anak-anak yang tidak taat sama Tuhan. Kebetulan Imam Eli ini punya 2 orang anak, yaitu Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas ini 2 anak yang, kalau dikatakan di firman Tuhan apa? Mereka itu tidak suka dengar-dengaran sama Tuhan. Mereka melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan tahu tidak, Hofni dan Pinehas seringkali ya nih waktu orang-orang Israel lagi mempersembahkan korban, dia tuh tiba-tiba apa? Ambil makanannya. Mereka ambil korbannya itu. Hofni dan Pinehas ambil korbannya untuk apa? Untuk dimakan sendiri. Padahal persembahan itu adalah untuk Tuhan. Waduh, gimana ya? Padahal itu kan untuk Tuhan, tapi dia ambil itu. Hofni dan Pinehas itu ngasih contoh yang tidak baik buat Samuel. Kemudian apa? Selain itu Hofni dan Pinehas juga suka apa? Dia tuh kalau ada orang lagi beribadah, dia tuh suka ganggu-ganggu tempat ibadahnya. Dia tidak menjaga tempat ibadah itu dengan baik. Padahal Hofni dan Pinehas ini juga anaknya Imam Eli loh. Tapi dia tidak dengar-dengaran. Dia tidak memberikan contoh yang baik buat Samuel. Tapi tahu tidak? Samuel tidak terpengaruh terhadap Hofni dan Pinehas. Di firman Tuhan dikatakan ya bahwa Samuel itu tetap taat, tetap melayani Tuhan. Samuel tetap bertumbuh dengan baik dan dia itu setia kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya Samuel. Dan tahu tidak sih kisah tentang Samuel dipanggil sama Tuhan? Waktu itu Samuel dipanggil sama Tuhan 3 kali. Samuel. Wah, dia tiba-tiba terbangun. Andai kata Samuel ini bukan anak yang rajin dan dengar-dengaran kepada Imam Eli, pasti dia nggak akan bangun. Karena apa? Aduh, ngapain ya Imam Eli ini kok panggil-panggil tengah malam? Aduh, ngapain ya? Pasti dia akan berkeluh kesah. Tapi tidak. Pada waktu dia mendengar ada suara, dia langsung bergegas bangun dan bersegera pergi ke Imam Eli. Walaupun pada waktu itu bukan Imam Eli yang panggil. Karena hal seperti itulah Tuhan melihat Samuel. Tuhan melihat kesetiaan Samuel. Dan pada akhirnya pada waktu Samuel dipanggil untuk yang keempat kalinya, Samuel berkata sama Tuhan, "Ya Tuhan, berbicaralah. Aku akan mendengar." Gitu. Sesudah itu apa? Tuhan mulai berbicara kepada Samuel. Jadi Samuel ini nggak tiba-tiba menjadi anak yang rajin, anak-anak yang hebat, jadi pemimpin yang hebat, tidak.
tapi karena dia belajar untuk setia melakukan segala sesuatunya dan dia tidak terpengaruh terhadap hal-hal yang jelek. Dari Hofni maupun Pinehas, Samuel tetap setia kepada Tuhan. Nah, terus gimana dong apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa seperti Samuel? Nah, ada beberapa hal nih yang kita bisa pelajari dari Samuel. Yang pertama, Samuel itu setia sama Tuhan. Sama, kita juga harus setia beribadah. Itu yang pertama. Setialah beribadah sama seperti Samuel. Samuel setiap minggu dia selalu ibadah. Tidak pernah dia melewatkan kegiatan ibadah pada saat itu. Sama, walaupun kita sekarang lagi online nih, kita nggak boleh tuh, aduh capek aku minggu ini, sudah wes skip dulu, libur dulu. No, jangan. Kita ini harus rajin, kita harus tetap ibadah. Walaupun online kita nggak bisa ketemu sama, nggak bisa kumpul-kumpul, tapi tetap harus ibadah, harus setia, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktunya memuji Tuhan, tepuk tangan ya tepuk tangan. Waktunya berdoa, kita juga berdoa. Waktu kita mendengar firman Tuhan, kita juga duduk dengan mendengar firman Tuhan. Itu namanya kita sedang setia kepada Tuhan. Sama seperti Samuel, mungkin Samuel bosan semenjak kecil harus dengerin ibadah, semenjak kecil dia harus melakukan macam-macam, dia mungkin capek, bosan, tapi dia tetap melakukannya karena dia setia kepada Tuhan. Itu yang pertama, kita harus setia ikut ibadah. Yang kedua, kita tidak boleh mudah terpengaruh. Kita tidak boleh mudah terpengaruh atas hal-hal yang tidak baik. Nah, seperti Samuel, waktu ada temannya Hofni dan Pinehas ini berbuat yang tidak baik, Samuel tidak terpengaruh. Samuel tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang harus dilakukan. Samuel tidak terpengaruh. Samuel tahu bahwa apa yang dilakukan sama Hofni dan Pinehas itu adalah hal-hal yang tidak perlu ditiru. Jadi kita pun tidak perlu melakukannya. Saat kita mungkin di rumah lagi sekolahnya lagi online, teman-teman kita mungkin ada yang sambil sekolahnya sambil bermain-main, mungkin ada yang sekolahnya sambil tidak serius. Nah, kita tidak boleh meniru, kita tidak boleh mengikuti mereka karena kita tahu bahwa kita harus sekolah dengan baik. Atau mungkin saat kita tahu bahwa waktu kita suka belajar gitu ya, daripada nanti nilaiku jelek, aku lebih baik mencontek saja kan. Kalau di rumah aku bisa buka Google, kita bisa buka macam-macam. Nah, itu namanya tidak jujur. Walaupun mungkin teman-teman kita melakukan seperti itu, kita tidak perlu meniru. Kita harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau ada teman kita lagi dibully nih, kita tidak perlu ikut-ikut membuli teman kita. Karena kita tahu bahwa membuli teman kita itu tidak baik. Saat kita tahu bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak menyenangkan Tuhan, kita tidak perlu mengikutinya. Sama halnya dengan saat kita tahu bahwa ini adalah sebuah sampah, maka kita akan membuangnya di tempat sampah. Tapi saat kita tahu bahwa barang yang sedang kita pegang ini adalah bukan sampah, ya maka kita bisa menyimpannya. Tapi saat kita tahu bahwa barang tersebut adalah barang sampah, kita akan buang di tempat sampah. Seperti itulah juga dengan firman Tuhan. Saat kita tahu bahwa hidup kita ini dipenuhi dengan firman Tuhan, maka kita tidak akan memperdulikan hal-hal yang jelek. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Itu yang kedua, tetap berpegang sama firman Tuhan. Jangan meniru hal-hal yang jelek. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk love Bible. Kenapa kita perlu love Bible? Kenapa kok kita ini perlu melakukan firman Tuhan, love Bible? Karena apa? Waktu kita love Bible, kita ini akan tahu tentang apa yang baik dengan apa yang buruk. Saat kita love Bible, baca firman, maka selanjutnya kita itu akan mengetahui nih, mana ya hal-hal yang baik, apa ya yang menyenangkan Tuhan, apa yang membuat Tuhan ini suka. Apakah Tuhan itu suka melakukan seperti ini? Apakah Tuhan itu akan menyenangi seperti itu? Nah, kita akan tahu. Dari mana kita tahunya? Kalau kita love Bible, kalau kita mencintai firman. Jadi saat kita sudah mengetahui mana yang baik dan yang buruk daripada Tuhan, kita pasti tidak akan menirunya. Nah, jadi anak-anak,
seperti kita mau pelajari dari Samuel. Samuel itu setia kepada Tuhan yang pertama. Yang kedua, dia tidak meniru hal-hal yang buruk daripada teman-temannya. Dia tidak terpengaruh daripada teman-temannya. Yang ketiga, dia selalu mencintai firman. Karena pada waktu dia tahu firman Tuhan, dia bisa membedakan mana yang harus dia lakukan dan mana yang harus dia tidak lakukan. Saat ini anak-anak, kita tahu mungkin hari-hari ini kita lagi mengalami hal-hal yang gak enak. Mungkin ada daripada kalian yang sudah mulai sekolah, masuk sekolah, sudah mulai tatap muka, masih ada yang online, kalian merasa capek, bosen, atau mungkin kalian melihat hal-hal yang gak baik dari teman-teman kalian. Kita punya begitu banyak hal-hal yang tidak kita sukai gitu. Tapi kita harus percaya, berpegang kepada firman Tuhan. Percayailah firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan buat hidup kita. Dan kita pun akan menjadi mengerti mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak perlu kita lakukan. Saat ini sebelum kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita. Saat ini mau ajak kalian. Siapa yang di sini mungkin kalian merasa bahwa aku ini masih belum tahu masih bingung kapan mana yang harus tak tiru, mana yang harus aku lakukan, mana yang tidak harus aku lakukan. Kalau kalian masih merasa bingung dan kalian perlu Tuhan, yuk kita berdoa bersama. Kita mau berdoa supaya Tuhan bantu kita, Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima Allah Bapa kami yang di surga. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami tahu seperti Samuel yang boleh setia kepada Engkau, dan Samuel ini tidak mau meniru hal-hal yang buruk karena dia tahu akan firman Tuhan. Tuhan, ajarlah kami juga untuk kami mengenal firman-Mu. Ajarlah kami juga untuk kami mengetahui kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kalau mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang bingung tentang apa yang harus dia lakukan, apa yang harus mereka kerjakan saat ini, apa yang sedang mungkin mereka lagi dalam tengah-tengah persimpangan, ada melihat teman-teman mereka yang melakukan hal-hal yang jahat. Tuhan, tolong anak-anak-Mu. Tuhan yang memberi kepada anak-anak-Mu Tuhan pengertian supaya mereka boleh melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Roh Kudus pimpin mereka, tuntun mereka Tuhan supaya mereka boleh melakukan hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong, biarlah firman-Mu termatrai dalam kehidupan kami dan boleh kami kerjakan dan kami lakukan. Berkati setiap kami yang sudah melayani ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Setiap para pelayan-pelayan-Mu yang boleh mempersiapkan ibadahnya, Tuhan memberkati. Terlebih lagi setiap kami Tuhan yang ibadah pun juga Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, dan hafalan kita minggu ini ada di 1 Samuel 2 ayat 35. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Jangan lupa hafalan ya. Tuhan memberkati. Nah, kita sudah mendengar firman Tuhan tentang seorang Samuel. Dan Samuel ini taat sejak kecil. Anak-anak, di Alkitab bisa dihitung dengan jari manusia yang namanya dipanggil oleh Allah. Samuel salah satunya. Ketika dia masih kecil, belum besar dia, kalian bisa dipanggil oleh Tuhan nama kalian. Dia taat dan dia sangat setia. Apapun yang terjadi, Samuel tetap taat kepada Tuhan. Luar biasa sekali. Samuel merupakan nabi terbesar sampai saat ini. Dan mungkin di antara kalian ada yang nanya, siapa Samuel? Siapa itu tadi? Nah, hari ini Teda mau kasih sesuatu yang luar biasa. Kisah tadi diambil dari Alkitab, dan di Alkitab dituliskan tentang seorang Yesus. Dia mengasihi kamu, dan dia mau menjadi sahabatmu. Dan dia satu-satunya yang bisa membawa kamu ke surga. Dan Yesus ini tidak pernah menolak seorang pun. Bahkan welcome, menyambut setiap kita. Asal kita mau menerima dia. Dan untuk mengenal dia adalah
mengundang dia masuk, meminta dia mengampuni dosamu, dan dia akan mengampuni dosamu dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu kamu, yuk ikutin Teda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah datang ke dunia untuk kami. Hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Masuklah dalam hati dan hidupku. Ampuni semua dosaku. Aku berjanji akan memegang Engkau, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat seumur hidupku. Terima kasih Yesus. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Yeay. Selamat datang di keluarga kerajaan Allah. Dan bulan ini adalah bulan ulang tahun. Semua yang berulang tahun bulan Agustus, yuk semua berdiri ikut menyanyi bersama kita. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ditiup lilinnya, dikipas, dikipas. 2, 3, dikipas, Happy birthday. Oh, satu lagi, Teda mau berdoa buat kamu yang berulang tahun. Yuk kita berdoa buat mereka. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak yang berulang tahun bulan Agustus. Engkau sudah memilih mereka, Engkau mengasihi mereka, Engkau menempatkan mereka di tempat mereka berada di keluarga-keluarga untuk menjadi berkat. Amin. Hamba berdoa kiranya Tuhan berkat yang melimpah menjadi bagian kehidupan mereka, juga keluarga mereka. Mereka menjadi anak yang taat menyenangkan Tuhan. Mereka terus ada dalam telapak tangan Tuhan, dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Masa depan mereka adalah masa depan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkat Allah turun, dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan jam 9. Jangan lupa ya, kalau ada pertanyaan, cek WhatsApp, hotline WhatsApp kita, dan cek Instagram kita. Yes, oke. Bye. God bless you. Tuhan